Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Muhammad Badar, mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan NIM 230101020127, kelas SI 502, mata kuliah Sistem Basis Data. Kali ini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Kita mulai saja. Di sini ada SQL, DDL, Data Definition Language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur basis data seperti tabel, skema, dan relasi antar tabel dan lain-lain, memungkinkan pengguna untuk mengubah, menghapus objek database seperti tabel, index, dan view. Berikut adalah beberapa perintah utama dalam DLL, contoh kode SQL-nya seperti ada di bawah. Yang pertama ada create. Perintah ini digunakan untuk membuat objek baru dalam database seperti table, database, atau view. Lanjut. Di sini ada alter. Perintah ini digunakan untuk mengubah struktur objek yang sudah ada. Misalnya menambahkan kolom pada table, mengubah tipe dalam kolom, atau mengubah constraint. Di sini ada contohnya, menambahkan kolom baru. Di sini ada sintaksnya, itu alter table mahasiswa add tanggal lahir date, dan mengubah tipe kolom alter table mahasiswa modify nama vcharts 225. Ini kenapa 225? Karena sebelumnya di sini 100. Kita lanjut. Di sini ada drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus objek yang ada di database seperti menghapus table atau database. Di sini ada contohnya, menghapus table, drop table mahasiswa, atau menghapus database. Contohnya ada drop database nama database. Terus kita lanjut. Ada rename. Perintah ini digunakan untuk mengganti nama objek seperti mengganti nama table atau kolom, atau mengganti nama pada table. Itu contohnya bisa dilihat ada di bawah. Rename table mahasiswa to siswa, atau bisa juga sesuai kebutuhan. Rename table mahasiswa to dosen, atau mahasiswa to mata kuliah dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kita lanjut ke pembahasan SQL DML atau Data Manipulation Language. Adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data yang ada di dalam tabel DML, berfokus pada operasi-operasi seperti memasukkan, memperbaharui, menghapus, dan memilih data dari tabel dalam database. Di sini ada contoh. Di sini ada insert. Perintah insert digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Contohnya, insert into mahasiswa, ID, nama, alamat, value. Kita masukkan ID-nya 2 dengan nama city dan alamatnya Bandung. Dan contohnya ada lagi ID dengan ID 3, nama Agus, dan alamatnya Surabaya. Kita lanjut. Di sini ada update. Perintah update digunakan untuk memperbaharui data yang sudah ada di dalam table. Itu bisa contohnya update mahasiswa set alamat Yogyakarta, where's ID 1. Kita bisa mengupdate, menambahkan atau mengupdate table yang sudah ada. Lanjut. Di sini ada delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus data dari table. Perintah ini menghapus satu atau lebih baris sesuai dengan kriteria yang diberikan. Di sini ada contohnya, delete from mahasiswa where ID 1, berarti kita akan menghapus data yang sudah dibuat sebelumnya. Dan lanjut. Di sini ada SQL ERD atau Entity Relationship Diagram. Bukanlah perintah SQL, tetapi adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan dan menggambarkan hubungan antar entitas atau table dalam sistem basis data. ERD membantu dalam merancang struktur database dan menggambarkan bagaimana saling terhubung. Jadi ERD adalah alat yang
digunakan untuk merancang database secara visual sebelum implementasikan pada SQL. Berikut adalah implementasi SQL berdasarkan IRD. Di sini ada contohnya tabel mahasiswa, create table mahasiswa, ID mahasiswa, INT primary key, nama VChat 100, alamat teks. Lalu di sini ada tabel dosen, sama kita lakukan ID dosen, INT primary key, nama VChat 100, departemen VChat 100. Dan di sini ada contoh tabel mata kuliah, sama sebelumnya, pengulangan sebelumnya kita ubah hanya di ID mata kuliah, INT primary key, nama mata kuliah, VChat 100, SKS, INT. Dan tabel penghubung mahasiswa dan mata kuliah. Di sini ada contohnya. Create table mahasiswa underscore mata kuliah, ID mahasiswa, INT, ID mata kuliah INT, primary key, ID mahasiswa, dalam kurung ID mahasiswa, koma, ID mata kuliah, tutup kurung. Lalu forgen key, buka kurung ID mahasiswa, reference mahasiswa, buka kurung ID mahasiswa, tutup kurung. Lalu ada forgen key, ID mata kuliah, reference mata kuliah, ID mata kuliah. Ini untuk penghubung antara mahasiswa dengan mata kuliahnya itu tersendiri. Lalu sini ada penjelasan tentang normalisasi dan contohnya. Ada beberapa proses perorganisasian dalam sebuah database untuk mengurangi redundansi, duplikat, dan memastikan integritas data. Tujuan utama untuk menormalisasi adalah mendesain semua data dan efisien, konsisten, dan mudah untuk dikelola. Mungkin sampai di sini penjelasan yang bisa saya paparkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.